Stay with me, little bitch, yeah, you know that I'm your man. You be cattle like a snitch, no thoughts, no stand. 2 hoes, 10 toes, new guac, new bands, new whip, new chips, new kicks. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan kalian tutor bagaimana cara membuat video jedak-jeduk 3 dimensi profil Mobile Legends seperti ini. Oke teman-teman, jadi video jedak-jeduknya seperti itu ya teman-teman. Sebelum masuk ke tutornya, kalian harus menyiapkan mintahan profil ML kalian dengan potongan video 9:16 dan 16:9 serta hero kesukaan kalian dan win rate pada hero tersebut dan juga mintahan apinya. Oke teman-teman, jadi kita akan masuk ke tutorialnya. Jadi di sini saya sudah memasukkan lagu serta menandakan beat pada lagu yang akan saya gunakan ya teman-teman. Jadi langkah pertama, kita pergi ke icon plus, lalu kita pilih gambar dan video. Jadi di sini kita akan masukkan hasil screenshotan bentuk foto 9:16 ya teman-teman. Jadi seperti ini. Lalu kita klik icon plus, kita masukkan. Kemudian kita pergi ke move dan transform motion. Kita pilih fitur zoom, lalu kita perbesarkan sesuai dengan keinginan ya teman-teman. Jadi di sini saya akan perbesarkan itu sekitar 1721 ya teman-teman. Lalu kemudian kita menyesuaikan dengan kemauan. Oke, kemudian kita kembali ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan panjangkan foto tersebut sampai ke bit terakhir ya teman-teman. Kita panjangkan. Kemudian kita kembali ke depan lagi. Nah, di sini langkah selanjutnya kita akan kembali, lalu kita pergi lagi ke icon plus. Kemudian kita pilih gambar dan video. Lalu kita akan masukkan hasil screenshotan hero yang tanpa berletter background ya teman-teman. Jadi seperti ini. Kemudian kita klik icon plus. Di sini kita pergi lagi ke move dan transformation. Kita pilih fitur zoom. Di sini kita perbesar sesuai dengan keinginan ya teman-teman. Jadi terserah teman-teman maunya besar itu seperti apa. Jadi sini saya akan pilih ukurannya itu sekitar 2135 px ya teman-teman. Kemudian kita menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Seperti ini teman-teman. Kita sesuaikan ya teman-teman. Jadi seperti ini. Kemudian kita kembali, lalu kita panjangkan foto tersebut sampai di tanda bit awalnya ya teman-teman. Jadi seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita pergi ke efek, kita pilih efek lalu tambahkan efek. Di sini kita akan pergi ke 3D ya teman-teman. Lalu kita pilih efek balik layar. Di sini kita kasih keyframe. Lalu kita pergi ke keyframe tengahnya. Di sini kita pergi ke keyframe tengahnya, sekitar di durasi 3 menitan ya teman-teman. Jadi kita kasih keyframe. Lalu di sini kita kasih sudutnya itu sekitar 175,0 derajat ya teman-teman. Yang kita teruskan sampai dengan 175,0 derajat. Kemudian kita kasih keyframe lagi di akhirnya. Di sini kita kasih sekitaran 8 kali tambah 260 derajat ya teman-teman. Jadi kita kasih keyframe itu sekitaran 8 kali tambah 260 derajat ya teman-teman. Jadi di sini agak makan waktu cukup yang lama ya teman-teman, karena untuk perlu menggesernya benar-benar jauh agar perputaran 360-nya benar-benar cepat gitu. Oke, jadi sabar.
Oke, jadi kita sudah masuk ke 8 kalinya, tinggal kita buat tambahannya itu sekitar 100, akan jadi 280 derajat. Selanjutnya kita kembali, lalu langkah selanjutnya kita klik foto yang bergambar profil Mobile Legends. Lalu di sini kita potong menjadi bagi 2. Lalu kita pergi ke efek. Lalu kita tambahkan efek. Jadi di sini kita pergi ke distorsi warp. Lalu kita cari efek yang namanya reorientasi bidang 360 derajat. Kemudian kita pilih yang namanya rotasi. Di sini dibagi menjadi 3 bagian, X, Y, dan Z. Di sini yang kita pilih adalah Z. Kemudian kita kasih keyframe awalnya, lalu kita kasih keyframe di akhir bitnya. Kita kasih keyframe di keyframe akhirnya itu kita kasih sekitar negatif 220 ya teman-teman. Jadi seperti ini. Kemudian kita kembali. Jadi langkah selanjutnya kita pergi lagi ke efek, terus kita tambahkan efek. Di sini kita pergi ke distorsi warp, kemudian kita cari efek yang namanya ubin ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita tambahkan efek lagi, kita pergi ke blur, lalu kita pilih buram gerak, kemudian kita tambahkan efek lagi, kita pergi ke blur juga. Lalu kita cari efek yang namanya pertajam ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan efek lagi. Di sini kita akan pergi ke distorsi atau warp. Kita cari efek yang namanya remas ya teman-teman. Kita cari efek yang namanya remas. Kemudian efek remasnya kita akan naikkan sampai di bawah ubin ya teman-teman. Kita tekan tahan. Kemudian kita pindahkan sampai di bawah efeknya ubin ya teman-teman. Lalu kita masuk ke efek remas. Di sini kita akan ubah kekuatannya menjadi negatif 0,05 ya teman-teman. Lalu kita kembali. Langkah selanjutnya kita pergi ke move dan transformation. Di sini kita pilih fitur zoom ya teman-teman. Jadi kita akan perkecilkan foto profil Mobile Legends kita. Jadi di sini saya akan perkecilkan sekitar 718 px ya teman-teman. Jadi saya akan perkecilkan sekitaran 780 px, jadi seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita perlu menyesuaikan ya teman-teman. Jadi kita menyesuaikan seperti ini supaya berada di tengah-tengah ya teman. Jadi seperti ini. Oke, kita perlu menyesuaikan lagi. Kemudian kita kembali. Langkah selanjutnya kita klik lagi icon plus, lalu kita pergi gambar dan video. Di sini kita akan masukkan profil Mobile Legends kita dengan bentuk foto 16:9 ya teman-teman. Jadi bentuknya seperti ini. Lalu kita klik icon plus seperti ini ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita pergi lagi ke efek. Kita berikan efek pada foto profil Mobile Legends kita yang berukuran 16:9 teman-teman. Jadi kita tambahkan efek. Lalu kita pergi ke efek 3D ya teman-teman. Oke, jadi di 3 dimensi. Lalu kita pilih efek yang namanya balik layar. Nah, di sini sudutnya kita akan kasih sekitaran 60 derajat ya teman-teman. Kita akan kasih sekitaran 60 derajat. Ya. Kemudian sumbunya itu kita kasih sekitaran 270 ya teman-teman. 270 derajat ya. Jadi kita kasih sekitaran 270 derajat. Oh ya. Oke. Kemudian kita pergi ke jarak ya teman-teman. Kita pergi ke jarak. Lalu jaraknya kita atur sekitar 0,633 ya teman-teman. Jadi kita atur sekitaran 0,633 ya teman-teman. Jadi kita atur seperti ini. Kemudian kita aktifkan solidnya.
Lalu kita ubah warnanya menjadi warna hitam ya teman-teman. Kemudian kita pergi ke thicknessnya itu kita kasih 1,50 ya teman-teman. Jadi thicknessnya itu kita kasih sekitaran 1,50. Kemudian kita kembali. Nah, di sini sudah akan jadi seperti ini. Langsung saja kita menyesuaikan posisinya. Jadi di sini saya akan turunkan posisinya, menyesuaikan sehingga menjadi seperti ini ya teman-teman. Akan jadi seperti ini. Langkah selanjutnya kita pergi ke efek lagi. Kemudian kita tambahkan efek. Di sini kita akan pergi ke yang namanya Add G ya teman-teman. Lalu kita cari yang namanya garis kontur ya. Kita pilih garis kontur, kita masuk ke efeknya. Kemudian kita pilih yang warnanya, kita ubah warnanya menjadi warna merah. Dan offsetnya kita ubah menjadi 0,0. Lebarnya itu kita kasih sekitaran 6,0. Dan alpanya tetap dan fillnya tetap ya teman-teman. Selanjutnya kita kembali, kita pergi ke efek lagi, kita tambahkan efek. Di sini kita pergi lagi ke Add G. Lalu kita cari efek yang namanya glow ya teman-teman, atau cahaya. Jadi kita masuk lagi ke efek cahaya. Di sini radius kita akan turunkan menjadi sekitaran 45 ya teman-teman. Jadi turun sekitar 45,0 dan alpanya itu kita kasih naik ke 100% ya teman-teman. Serta hardnessnya kita turunkan menjadi 0,39. Di sini glow colornya kita ubah menjadi merah. Di sini blend kita akan ubah menjadi dari screen diubah menjadi multiply ya teman-teman, sehingga memperoleh hasil seperti ini. Langkah selanjutnya kita kembali, kita tetap pergi ke efek, kita tambahkan efek. Jadi di sini kita akan pergi lagi ke Add G ya teman-teman. Kita akan pergi lagi ke Add G dan kemudian kita pilih cahaya dari dalam efeknya. Lalu kita masuk. Di sini radiusnya tetap ya teman-teman dan alpanya tetap, hardnessnya tetap ya teman-teman. Yang di sini kita akan ubah cuman glow colornya ya teman-teman. Jadi sini kita akan ubah, kita akan pilih warna merah. Jadi seperti ini. Lalu kita kembali. Langkah selanjutnya itu kita akan masukkan profil. Langkah selanjutnya teman-teman, kita akan masukkan mintan apinya ya teman-teman. Dan jangan lupa di setiap fotonya efek tadi itu kita harus panjangkan sampai dengan akhir bit ya teman-teman. Jadi seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan masukkan mintan apinya ya teman-teman. Jadi kita pergi lagi ke icon plus, kemudian kita pilih gambar dan video, kemudian kita masukkan yang namanya mintan api. Jadi seperti ini ya teman-teman, mintan apinya. Dengan kita tambah, kita masukkan. Lalu langkah berikutnya itu kita pergi ke sebelah kanan atas, yang bagian 3 tanda titik ya teman. Kita klik. Lalu di sini kita akan pilih yang namanya fill screen ya teman-teman. Kita pilih fill screen. Lalu kita pergi ke blending dan opacity. Di sini kita pilih cerahkan. Lalu kita pilih yang namanya linear dot G ya teman-teman, linear dot G. Di sini kita pilih sehingga hasilnya jadi seperti ini teman-teman. Oke, jadi kita cek sebentar. Oke, di sini hasilnya sudah lumayan cukup bagus teman-teman. Dan akhirnya selanjutnya kita akan potong videonya sampai dengan sesuai dengan bit akhirnya teman-teman. Kita hapus. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita akan masukkan profil win rate kita ya teman, profil win rate hero kita. Jadi di sini saya akan masukkan profil win rate hero saya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Lalu kita klik icon plus, kita tambahkan.
Kemudian kita pergi ke fitur move dan transformation, kita pilih fitur zoom, lalu kita kecilkan sesuai dengan keinginan ya teman-teman. Sesuai dengan keinginan seperti ini, kita perkecilkan terus. Jadi kita perkecilkan itu sekitaran 600-an px ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti ini kita perkecilkan dulu ya teman-teman. Kita perkecilkan dulu, jadinya seperti ini. Kemudian kita harus menyesuaikan agar benar-benar rata ya teman-teman, dengan rata, lurus, sejajar dengan yang ada di bawahnya, dengan profil Mobile Legends kita. Nah, jadi sini sudah lurus. Kemudian kita kembali. Di sini kita akan klik hasil pemberian efek pada profil Mobile Legends yang tadi ya teman-teman. Jadi kita akan pergi ke efeknya. Kita akan tekan tanda 3 titik di sebelah kiri bawah ini. Lalu kita salin efeknya. Kemudian kita kembali. Lalu hasil screenshotan win rate-nya hero kita. Di sini kita akan salin efeknya ya teman-teman. Jadi kita klik lagi tanda 3 titik di kiri bawah, kita tempel efeknya, akan jadi seperti ini. Jadi efek yang akan kita hapus yaitu balik layarnya teman-teman. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, jadi akan hasil seperti ini. Kemudian kita kembali. Langkah selanjutnya kita akan masukkan video green screen-nya teman-teman, video hero-nya teman-teman. Jadi kita klik icon plus lagi, kita pergi gambar dan video. Jadi di sini kita akan kita akan masukkan ya teman-teman. Kita akan masukkan video green screen ya teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi video green screen-nya seperti ini. Nanti saya akan masukkan di video, saya akan masukkan di deskripsi link deskripsi YouTube ya teman-teman, mintahannya. Sini kita akan hapus. Oke, jadi video ini yang saya gunakan ya teman-teman. Saya akan majukan ke depan sesuai dengan tandaan bit awalnya. Di sini foto winrate-nya akan saya panjangkan di akhir bit ya teman-teman. Akhir bit. Lalu selanjutnya kita klik video mintaan ini, video green screen. Lalu kita pergi ke efek, kita tambahkan efek. Jadi di sini kita akan pergi yang namanya efek chroma key teman-teman. Kita akan pergi ke efek chroma key yang berada di mask ya teman-teman. Kita pilih efeknya. Kemudian kita naikkan threshold-nya sampai dengan benar-benar bagian green screen-nya tuh benar-benar hilang ya teman-teman. Jadi kita akan turunkan, naikkan threshold-nya untuk menghilangkan video green screen-nya. Jadi seperti ini. Kita akan naikkan terus sampai dengan benar-benar video green screen-nya hilang itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi video green screen-nya sudah hilang. Kemudian kita kembali. Jadi langkah berikutnya kita pergi ke fitur move dan transformation. Kita pilih fitur zoom, lalu kita perbesarkan teman-teman. Di sini kita perbesarkan sesuai dengan kebutuhan. Di sini kita paskan dengan yang berada di bawah ini teman-teman. Ini teman-teman, yang ada di bawahnya. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita kembali, kita lihat dulu, kita lihat benar-benar sudah dicocokkan atau belum ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Oh ya, sabar ya teman-teman, video bekas green screen-nya masih tersisa ya.
Jadi kita perlu naikkan lagi, harus benar-benar video green screen-nya itu sudah hilang ya teman-teman. Oke, jadi sini sudah benar-benar hilang ya teman-teman. Kemudian kita kembali. Oke, jadi di sini videonya terlalu kepanjangan, kita potong juga. Kita menyesuaikan dengan bit akhir, kita potong. Jadi seperti ini ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan pergi ke bagian yang namanya hasil screenshotan Winrar tadi teman-teman. Jadi di sini kita akan tambahkan efek, yaitu kita akan tambahkan efek balik layar ya teman-teman. Karena kita akan memberikan keyframe pada bagian sudutnya agar mengikuti perputaran dari video green screen tersebut. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi balik layar saya akan naikkan ke atas seperti ini. Jadi seperti ini teman-teman. Kemudian di sini mungkin ukurannya terlalu besar. Di sini kita beri ke move transformation. Jadi kita akan perkecilkan dulu sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Jadi kita akan turunkan seperti ini. Kemudian kita kembali. Nah, di sini kita akan di efek balik layarnya kita akan beri keyframe ya teman-teman. Kita beri keyframe seperti ini teman-teman. Kita kasih keyframe. Di sini pertama kita akan ubah sudutnya untuk menyesuaikan dengan arah hero-nya ya teman-teman. Jadi kita akan menyesuaikan dengan arah hero-nya ya teman-teman. Jadi seperti ini. Kita akan terus menyesuaikan terus. Lalu kita pergi ke bit berikutnya. Seperti ini. Kita kasih keyframe. Di sini kita kasih sekitaran sehingga sampai dengan sejajar ya teman-teman. Jadi seperti ini. Di sini kita akan mengikuti perputaran dari video green screen ini teman-teman. Jadi kita akan kasih keyframe di setiap bitnya ya teman-teman. Kita harus benar-benar perhatikan dengan secara jeli ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi arahnya ke sini. Tuh ya teman-teman. Jadi pada bagian ini nih, di sini membutuhkan waktu yang agak sedikit lama sih teman-teman. Karena sini kita harus benar-benar menyesuaikan dari pergerakan hero ini ya teman-teman. Di sini agak membingungkan. Jadinya seperti ini. Kemudian kita pergi lagi. Kita kasih keyframe. Di sini kita akan ikut arahnya. Jadi seperti ini. Kemudian kita pergi lagi ke keyframe berikutnya. Kita kasih keyframe. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Jadi seperti ini. Lalu kita kasih keyframe lagi. Keyframe seperti ini teman-teman. Kemudian kita kasih keyframe lagi. Jadinya akan seperti ini. Di sini kita harus benar-benar menyesuaikan ya teman-teman. Jadi di sini agak cukup membutuhkan waktu yang agak cukup sangatlah lama. Oke teman-teman, jadi di sini kita harus benar-benar lurus. Kemudian kita pergi lagi terus ke bit berikutnya. Kita terus menyesuaikan ya teman-teman. Kita terus menyesuaikan.
kita terus menyesuaikan ya teman-teman, terus dan terus. Ya memang bagian sini memang membutuhkan waktu yang benar-benar lama ya teman, karena kita harus mengikuti perputaran dari hero ini teman. Di sini benar-benar cukup ribet ya teman-teman. Oke, kita pergi lagi terus. Oke, kita akan teruskan terus sampai benar-benar sejajar ya teman-teman. Seperti ini. Sini kita kasih keyframe lagi. Oke, di sini kita kasih sedikit. Oke. Sini kita kasih keyframe lagi. Kita mengikuti arah dari hero tersebut ya teman-teman. Seperti ini. Kita kasih keyframe terus. Ini benar-benar ya cukup ribet sekali ya teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita terus. Jadi teman-teman, jadi setelah ini terakhirnya kita akan memberikan efek jedak-jeduknya teman-teman. Jadi setelah ini, jadi efek jedak-jeduknya sangatlah mudah, jadi tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi edit 3D profil Mobile Legends yang memakan waktu itu seperti ini ya teman-teman. Jadi harus benar-benar butuh banyak kesabaran ya teman-teman. Oke, kita lakukan luruskan. Kita luruskan seperti ini. Oke, kita akan lurus. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini ya saya sudah menandakan keyframe-nya ya teman-teman. Langkah selanjutnya pada bagian yang sejajar antara video mintahan green screen-nya dengan foto win rate-nya teman-teman. Jadi di sini yang harus kita potong pada video tersebut ketika mereka sejajar ya teman-teman antara video dan foto tersebut. Jadi di sini kita akan potong. Oke teman-teman, sorry ya. Di sini kita akan potong seperti ini teman-teman. Nah di sini saya akan naikkan fotonya menjadi hasil screenshotnya berada di atas ya teman-teman. Sorry teman-teman. Jadi foto screenshot seharusnya ada di bawah ya teman-teman. Oke, jadi di bawah seperti ini. Kita teruskan. Usahakan pada bagian yang sejajar bersama hero ini harus benar-benar kita potong lagi ya teman-teman, karena nanti kelihatannya itu agak terpele teman-teman. Di hasilnya kayak seperti ini. Oke teman-teman, dari hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, jadi video 3 dimensinya sudah. Sekarang kita akan lanjut ke pemberian efek jedak-jeduknya ya teman-teman. Jadi kita akan memberikan efek jedak-jeduknya. Di sini sudah teman-teman. Jadi kita akan save dulu videonya
kita akan save dulu, lalu kita akan berikan efek jedak-jeduknya. Oke teman-teman, jadi kita akan lanjutkan dengan pemberian efek jedak-jeduknya pada video ya teman-teman. Jadi di sini videonya setelah potong sesuai dengan bit yang telah saya tandai teman-teman. Jadi sekarang yang perlu kita lakukan adalah pemberian efek jedak-jeduknya pada setiap potongan video ya teman-teman. Jadi kita klik videonya, kita pergi ke efek, lalu kita tambahkan efek. Di sini kita pilih warna dan cahaya. Kita cari yang efek yang namanya paparan gamma. Kemudian kita kasih keyframe di awalnya. Itu kita kasih sekitaran 2,00 dan keyframe akhirnya kita kasih keyframe sekitar 0,00 ya teman-teman. Kita kasih sekitaran 0,00. Lalu sorry teman-teman, ini tergeser sedikit. Oke, 0,00. Lalu pada bagian tengahnya kita akan kasih kufra ya teman-teman. Jadi kita klik kufranya, kita pilih kufra yang ketiga. Di sini kita akan majukan sampai bentuknya seperti ini teman-teman. Seperti ini. Lalu kita kembali lagi. Kemudian kita pergi ke efek, kita tambahkan efek. Di sini kita pergi yang namanya efek move dan transform. Nama efeknya itu ombang-ambing ya teman-teman. Jadi kita pergi ke efek ombang-ambingnya. Jadi di pada bagian sudut kita naikkan sampai dengan 180. Frekuensinya itu kita kasih sekitaran 1,43 ya teman-teman. 1,3 dan magnitudenya kita kasih keyframe itu awalnya itu sekitaran 300. Kita kasih keyframe awalnya itu teman-teman sekitar 300-an ya teman-teman, sekitar 300-an. Jadi seperti ini. Lalu kita kasih keyframe akhirnya sekitaran 1,00 ya teman-teman. Kemudian kita kembali, lalu kita pergi ke efek, kita tambahkan efek lagi. Kemudian kita pergi yang efek namanya distorsi warp. Lalu kita cari yang namanya efek yang namanya ubin. Oke, ini teman-teman. Kemudian yang kita ubah yaitu kita cuma mengaktifkan mirror ya teman-teman. Cuma mengaktifkan mirrornya. Kemudian kita kembali. Nah, di sini pada pemberian efek sudah ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita akan salin efek ya teman-teman. Dengan cara kita klik ketiga tanda titik di kiri bawah ya teman-teman. Kita salin efeknya dan kemudian kita pergi ke setiap potongan video. Kita akan memberikan efek ya dengan cara tempel efek ya teman-teman. Dengan cara seperti ini. Kita akan pergi ke setiap potongan video ya teman-teman untuk memberikan efek jarak-jaraknya. Jadi kita akan tempel terus. Kita akan tempel setiap kurang bagus sih kalau dibilang potongan video ya. Lebih bagusnya kayaknya setiap potongan layer ya teman-teman, layer. Oke, jadi di sini kita akan seperti ini. Ini benar-benar harus ditempelkan efeknya itu benar-benar ke semua potongan video ya teman-teman. Jangan sampai ada yang tertinggal sedikit pun, nanti kurang bagus teman-teman. Oke, seperti ini. Kita potong, kita salin terus, tempelkan efek sampai ke ujungnya. Ini masih banyak ya teman-teman, potongan videonya banyak sekali. Terus berikan efeknya di setiap potongan layernya teman-teman. Oke, jadi teman-teman jangan lupa juga ditonton sampai habis, di like, komen, dan wajib subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi
jeduk-jeduk 3 dimensinya sudah selesai. Thanks buat yang nonton, share, like, dan komen di video ini. Thank you.